Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan asam dan basa. Ya, tadi kita udah melihat video ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan antara asam dan basa itu apa. Nah, bedanya adalah yang pertama dia dari rasanya, asam itu pasti memiliki rasanya adalah masam, sedangkan basa rasanya adalah pahit. Kemudian, ketika diuji dengan kertas lakmus biru, maka asam itu akan memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan basa itu tidak akan merubah warna dari lakmus biru tersebut. Kemudian kalau dengan kertas lakmus merah, maka asam, tidak akan merubah warna kertas lakmus merah, sedangkan untuk basa itu akan membirukan kertas lakmus merah. Sedangkan untuk dilihat dari sifatnya, asam itu bersifat korosif, artinya dia dapat merusak logam, sedangkan basa itu bersifat kaustik, yaitu dapat merusak kulit. Kemudian kalau reaksi dengan air, asam akan menghasilkan ion H+, sedangkan untuk basa akan menghasilkan ion OH-. Nah, itu beberapa contoh dari asam ataupun basa. Asam itu misalkan ada asam klorida, ada asam semut, dan sebagainya. Sedangkan basa itu misalkan adalah natrium hidroksida, soda kue, dan sebagainya. Sekarang kita coba bahas pengertian asam dan basa. Nah, nanti yang kita bahas adalah ada 3 pengertian, ada menurut Arrhenius, ada Bruntus Lowry, dan ada Lewis. Oke, yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius, menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air, ya. Jadi asam itu melepaskan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, contohnya adalah yang pertama ada HCl, itu adalah asam klorida. Nah, di sini untuk larutan HCl ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan ion H+ dan ada ion Cl-. Nah, contoh kedua ada HBr, yaitu asam bromida. Larutan bromida ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan ion H+ dan ion Br-. Contoh ketiga ada H2SO4 atau asam sulfat. Nah, jadi larutan H2SO4 ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. Nah, kenapa di sini ada 2H+? Karena di asam sulfat ini mengandung 2 atom H, sehingga akan menghasilkan 2H+ di sini yang dihasilkan. Kemudian ada HNO3, itu adalah asam nitrat. Kalau kita ionisasikan akan menghasilkan H+ dan NO3-. Kemudian ada H2S, yaitu adalah asam sulfida. Nah, ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan 2H+ dan S2-. Sama ya, jadi karena asam sulfida ini memiliki 2 atom H, sehingga akan menghasilkan 2H+. Contoh keempat adalah CH3COH, yaitu adalah asam asetat atau asam cuka. CH3COH ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan ion H+ dan ion CH3COO-. Kemudian pengertian basa menurut Arrhenius. Jadi sama ya, sama-sama dilarutkan dalam air, dan kalau asam tadi adalah yang dapat melepaskan ion H+, kalau basa adalah yang dapat melepaskan ion OH-. Nah, contohnya adalah yang pertama ada NaOH, yaitu natrium hidroksida. Nah, larutan NaOH ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan Na+ dan OH-. Contoh kedua ada KOH, kalium hidroksida. Ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan K+ dan OH-. Contoh yang ketiga ada MgOH2 kali, namanya adalah magnesium hidroksida. MgOH2 kali ini kalau kita ionisasikan akan menghasilkan Mg2+ dan 2OH-. Nah, di sini kenapa 2OH-? Karena di MgOH ini di magnesium hidroksida di sini memiliki 2 OH, sehingga akan menghasilkan 2 OH-. Pun juga sama untuk di AlOH 3 kali, yaitu aluminium hidroksida itu akan menghasilkan Al3+ dan 3 OH-, karena jumlah OH-nya ada 3 di sini. Nah,
Berbeda sedikit dengan NH3 di sini, yaitu adalah amonia. Di sini, amonia di sini kenapa kita sebut sebagai basa? Karena ketika dia itu dilarutkan ke dalam air, ya, ada NH3 ditambah dengan H2O, ternyata akan menghasilkan OH- di sini. Ya, jadi akan menghasilkan NH4+ dan OH-, berarti kita eh, masukkan NH3 itu sebagai basa. Ya, jadi karena ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- di sini. Meskipun NH3 di sini dia itu tidak memiliki OH ya, jadi tapi kalau dia itu dalam air ternyata akan melepaskan ion OH-, berarti dia bersifat basa. Nah, kelemahan dari Arrhenius di sini adalah hanya untuk senyawa-senyawa yang memiliki eh, atom H ataupun OH ya, dan hanya bisa kalau dilarutkan ke dalam air gitu. Nah, bagaimana kalau tidak dilarutkan dalam air? Nah, di sini ada teori yang kedua, itu teori Bronsted-Lowry, menyatakan bahwa asam adalah spesies yang dapat memberikan proton atau donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau kita sebut sebagai akseptor proton. Proton di sini adalah ion H+, ya. Contohnya di sini ada HCl. HCl ditambah dengan H2O akan menghasilkan H3O+ ditambah dengan Cl-. Ya, di sini HCl di sini itu memberikan ion H+ ke H2O sehingga akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Ya. Karena HCl itu memberikan ion H+-nya atau memberikan proton, maka HCl kita sebut sebagai asam. Sedangkan senyawa yang menerima proton tadi, itu berarti H2O, itu kita sebut sebagai basa. Nah, buktinya apa? H2O itu dia menerima H+. Nah, ternyata setelah direaksi atau di hasil reaksi itu akan terbentuk H3O+. Artinya bahwa H2O di sini udah menerima H+ dari HCl. Karena terbentuk H3O+ dan HCl tadi setelah dia melepaskan satu atom H akan terbentuk Cl-. Gitu. Nah, basa yang setelah dia itu menerima satu atom H maka akan bersifat asam, yaitu H3O+, sedangkan asam yang setelah dia itu melepaskan ion H+-nya tadi akan bersifat sebagai basa. Jadi Cl- ini dia akan bersifat basa. Gitu ya. Nah, contoh yang lainnya. Misalkan di sini ada HCOOH, itu adalah asam metanoat, bereaksi dengan H2O akan menghasilkan HCOO- ditambah dengan H3O+. Nah, asam HCOH ini dia bersifat asam. Kenapa? Karena dia memberikan satu atom H-nya ke H2O. Buktinya apa? Setelah hasil reaksi, ini terbentuk HCOO-. Artinya HCOH ini kehilangan satu atom H, sehingga ini bersifat asam karena memberikan satu atom H-nya ataupun donor proton. Nah, setelah dia itu melepaskan satu atom H-nya, akan terbentuk HCOO-, ya, terbentuk HCO-, sehingga dia akan bersifat basa. Nah, basa hasil dari asam ini namanya adalah basa konjugasi, ya. Basa hasil dari asam setelah dia itu melepaskan satu atom H-nya, itu kita sebut sebagai basa konjugasi. Nah, kemudian tadi H2O itu dia bersifat basa. Kenapa? Karena dia tadi menerima ya, menerima H+ dari HCOH. Nah, maka bersifat basa. Buktinya apa? Karena setelah hasil reaksi ini terbentuk H3O+. Ya. Nah, basa setelah dia itu menerima satu atom H akan bersifat asam.
kita sebut sebagai asam konjugasi, gitu. Contoh yang ketiga, ini ada NH3 tambah dengan H2O akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Ya, jadi NH3 ini dia bersifat basa karena dia itu menerima ya, karena dia itu menerima ion H+. Buktinya apa? NH3 ini setelah dia itu bereaksi akan menjadi NH4+. Artinya dia itu menerima satu atom H. Dari siapa? Dari H2O. Sehingga H2O ini dia bersifat asam. Kenapa kita sebut sebagai dia itu bersifat asam dan melepaskan ion H+? Karena ternyata setelah dia itu bereaksi akan menghasilkan, akan terbentuk OH-. Ya, jadi artinya adalah OH- ini adalah hasil dari H2O yang kehilangan satu atom H akan membentuk ion OH-. Nah, asam yang setelah dia itu melepaskan satu atom H-nya kita sebut sebagai basa. Namanya adalah basa konjugasi. Begitu untuk teori asam basa Bronsted Lowry. Kelemahannya adalah bagaimana untuk senyawa-senyawa yang tidak memiliki atom H, ya. Gimana kalau tidak mempunyai atom H hidrogen. Nah, kemudian dijelaskanlah oleh Lewis. Ya. Oke, ini ada soal, silakan boleh dikerjakan secara mandiri. Nah, yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Lewis ini menyatakan bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Mungkin hampir mirip dengan Bronsted-Lowry, tetapi bedanya adalah asam sekarang adalah akseptor, tetapi akseptor pasangan elektron, sedangkan basa itu donor yang memberikan pasangan elektron. Contoh yang pertama di sini ada NH3 ya. Ada NH3 ini kita sebut sebagai basa. Di sini untuk teori ini karena teori Lewis maka kita perlu membuat model Lewis-nya terlebih dahulu. Jadi ada N di sini mengikat 3 atom hidrogen. Karena N ini memiliki elektron valensinya ada 5 ya, ada 5, sedangkan H itu ada 1. Nah, N ini memiliki 5 valensi, setelah dia itu berikatan dengan 3 atom hidrogen, maka akan tersisa 2 elektron dari nitrogen ini yang yang tidak digunakan untuk berikatan atau kita sebut sebagai PB, pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan di sini ada H+. H+ ini tidak memiliki elektron ya, jadi H itu cuma memiliki satu elektron, tetapi karena dia itu H+, maka dia sudah tidak memiliki elektron sehingga untuk berikatan maka elektron dari N di sini, N milik NH3 di sini itu digunakan untuk berpasangan dengan H di sini. Ya, sehingga akan membentuk suatu ikatan kovalen koordinasi ya di sini. Nah, ini ada NH4+ atau namanya adalah amonium, ion amonium. Ya, dia jadi senyawa yang dia itu memberikan pasangan elektron kita sebut sebagai basa atau donor pasangan elektron. Berarti senyawa yang menerima kita sebut sebagai asam yang menerima pasangan elektron. Begitu. Kemudian kita lanjut ke konsep pH ya. Oke, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan istilah pH. pH itu derajat keasaman. Untuk menyatakan keasaman itu kita menggunakan pH. pH itu nilainya adalah dari 0 sampai dengan 14. Ini beberapa contoh dari senyawa yang sering kita
temui di kehidupan sehari-hari, itu ada carbohydrate acid, ada stomach acid, ya. Carbohydrate acid itu adalah asam sulfat, H2SO4, stomach acid itu adalah asam lambung, yaitu adalah apa? HCl, ada lemon juice, itu ada jus lemon, kemudian ada jus tomat, ada coffee atau kopi ya, ada susu, ada air pure water atau air murni, itu memiliki pH-nya 7 ya. Jadi dari 0 sampai dengan 6 ini dia akan bersifat asam. Benar nggak? Ya, karena ini contoh nih, misalkan ada eh, asam lambung, kemudian ada jus jeruk, jus tomat kan dia rasanya kan pasti asam ya, maka dia kan bersifat asam. Sedangkan kalau untuk 7 ini dia itu netral, pure water, 8 sampai 14 ini dia akan bersifat basah. Contohnya dalam baking soda, ada toothpaste atau pasta gigi dan sebagainya. Ini nih, di sini ada rentangnya 1 sampai dengan 14 ataupun 0 sampai 14. Mungkin dia itu rendah nilai pH-nya, itu akan semakin asam. Ya, sedangkan semakin tinggi nilai pH-nya dia akan semakin bersifat basa. Ya, ada very acid itu adalah sangat asam, slightly acid itu adalah dia asam yang asam lemah, ya, dan netral itu pH-nya 7, sedangkan untuk 8 sampai 14 itu ada very alkaline, yaitu berarti bersifat sangat basa, ada slightly alkaline berarti dia basanya basa lemah gitu. Untuk asam semakin dia itu mendekati netral, dia akan semakin lemah kekuatan asamnya. Pun juga sama dengan basa, semakin dia mendekati 7 atau netral, dia akan semakin lemah ke nilai kekuatan basanya. Gitu. Nah, di sini ada konsep pH. Jadi Sorenson yang mengusulkan konsep pH menyatakan konsentrasi ion H+ yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Nah, jadi kenapa sih namanya itu adalah pH? Kenapa enggak yang lainnya gitu? Nah, karena pH ini menyatakan konsentrasi ion H+ atau sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Nah, secara matematis diungkapkan bahwa pH itu sama dengan min log konsentrasi ion H+. Nah, ya, ini rumusnya. Jika H+ itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N. Sedangkan jika H+ ini sama dengan A kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N min log A. pH, itu kalau untuk pH ya. Kalau untuk pOH itu berarti untuk basa, nanti pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, kemudian pH ditambah dengan pOH itu dia akan ketemunya 14. Kenapa 14? Karena rentang pH paling besar adalah 14.